Pemirsa, sepanjang tahun 2023, sejumlah kasus kejahatan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia hingga menyedot perhatian. Di antaranya kasus yang menonjol adalah kasus pembunuhan berantai dengan modus penggandaan uang yang dilakukan Wawon di Bekasi hingga Cianjur, Jawa Barat. Kasus yang hampir serupa juga dilakukan Slamet Tohari yang tega membantai 12 korbannya dengan motif dukun pengganda uang. Inilah catatan akhir tahun 2023. Kriminalitas menyergap di sekitar kita. Januari 2023, 3 pria, Wawon, Dede, dan Solihin, berkomplot menipu dengan sasaran para pekerja migran wanita. Wawon CS membujuk korban untuk memberikan uang, menjanjikan uang akan berlipat ganda dengan menggunakan cara supranatural. Korban dari Wawon CS berjumlah 9 orang dan dibunuh di sejumlah lokasi, mulai dari Bekasi hingga Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, dari 9 korban, diantaranya adalah istri, mertua, dan anak tiri Wawon. April 2023, Banjarnegara yang terlihat tenang ternyata menyimpan kisah mengerikan, pembunuhan berantai dengan korban 12 orang. Pelakunya, Slamet Tohari, seorang pria yang mengaku memiliki kemampuan menggandakan uang. Melalui media sosial, ia menjaring korban. Dengan bujuk rayu, iming-iming uang akan bertambah berlipat ganda. Korban pun tergiur dan menyerahkan uang puluhan hingga ratusan juta. Setelah korban menyerahkan uang, janji tak kunjung ditepati. Saat para korban meminta uang mereka, Slamet pun mengeluarkan jurus mautnya. Berdalih ritual, Slamet meracuni korbannya dengan potasium sianida, lalu menguburkan mereka di perkebunan yang berjarak 2 km dari rumahnya di Desa Wanayasa. Hingga kini, proses persidangan terhadap Slamet Tohari masih bergulir di Pengadilan Negeri Banjarnegara. November 2023. Meski selama 2 tahun seakan buntu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Menyeruak fakta, Tuti Suhartini usia 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu usia 23 tahun dibunuh oleh Yosep Hidayah yang tak lain adalah suami dan ayah mereka. Pembunuhan ini terungkap setelah adanya pengakuan dari Danu, orang dekat dari Yosep yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Selain Yosep, polisi juga menetapkan 4 tersangka lainnya, yaitu istri kedua Yosep dan 2 anak tiri Yosep. Pada 18 Agustus 2021, jasad Tuti dan Amalia ditemukan berada di dalam bagasi mobil mewah di rumah mereka di Desa Cagak, Subang. Selama proses penyelidikan, Yosep begitu pandai bersandiwara. Bahkan ia kerap mengeluhkan kepada sejumlah pihak kenapa kasus pembunuhan istri dan anaknya tak kunjung terungkap. Desember 2023. Di penghujung tahun, tepatnya di awal bulan Desember 2023, publik dikejutkan dengan kasus pembunuhan 4 anak yang dilakukan oleh sang ayah kandung. Jasad anak berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun ditemukan telah membusuk di kamar rumah yang mereka sewa di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelakunya bernama Panca, pria berusia 41 tahun yang sebelum pembunuhan terjadi dilaporkan ke polisi akibat menganiaya sang istri. Beralasan cemburu dengan sang istri, ia tega membunuh keempat anaknya.
anak yang seharusnya ia lindungi, justru ia bunuh dengan begitu keji. Beragam alasan menjadi pemicu kenapa seseorang melakukan tindak kejahatan. Di antaranya alasan ekonomi dan alasan cinta. Ironisnya, sebagian besar kasus pembunuhan dilakukan oleh orang terdekat korban. Sementara, selain kasus pembunuhan, sepanjang tahun 2023, kasus yang banyak menyedot perhatian publik adalah dampak pinjaman online atau pinjol. Pinjol menyasar semua kalangan, bahkan mahasiswa. Dunia pendidikan pun heboh saat mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Surakarta, bahkan saat ospek diminta untuk mendaftar aplikasi pinjaman online. Sejak Januari hingga Oktober 2023, Otoritas Jasa Keuangan telah menghentikan sebanyak 1.466 entitas pinjol ilegal. Ini dilakukan karena rentetan modus pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. Sudah cukup banyak yang menjadi korban pinjol hingga mengakhiri nyawa mereka karena teror yang terus dilakukan oleh pihak pinjol ilegal.